Alwi Farhan siap membalas dua kekalahan menyakitkan dari Kunlavut Vititsan dalam pertarungan sengit di perempat final French Open 2025. Selamat datang kembali di channel kami, di mana kita akan membahas duel paling ditunggu di perempat final French Open 2025. Tunggal putra kebanggaan Indonesia, Alwi Farhan, akhirnya berhasil mengamankan tiket ke babak 8 besar setelah pertarungan yang luar biasa. Benar sekali, pertarungan melawan Nyat Nguyen dari Irlandia kemarin benar-benar menguras tenaga dan emosi. Alwi sempat kehilangan game pertama dengan skor 16-21, tapi mentalnya sebagai juara tidak bisa dibohongi. Dia bangkit dan merebut dua game berikutnya. Kemenangan itu menunjukkan betapa dewasanya permainan Alwi sekarang. Dia tidak panik meskipun tertinggal. Justru di game kedua dan ketiga, dia berhasil memegang kendali penuh. Skor 21-12 dan 21-17 menjadi bukti dominasinya. Ini adalah kemenangan yang sangat penting. Sangat penting, karena kemenangan ini bukan hanya soal melaju ke babak berikutnya, tapi juga soal membangun momentum. Dan momentum ini akan sangat dia butuhkan, karena di perempat final, lawan yang menantinya bukanlah pemain sembarangan. Dia adalah Kunlavut Vititsan. Kunlavut Vititsan, unggulan ketiga dari Thailand, peringkat 2 dunia. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi Alwi Farhan. Kita semua tahu sejarah pertemuan mereka. 2 kali bertemu, 2 kali Alwi harus menelan kekalahan pahit. Dan bukan sekedar kalah, tapi kalah dengan cara yang sangat menyakitkan. Dua-duanya lewat pertarungan rubber game yang super ketat. Pertemuan pertama di China Open 2025, Alwi kalah dengan skor 21-10, 15-21, dan 18-21. Sangat tipis, dan yang kedua lebih menyakitkan lagi. Terjadi di panggung sebesar BWF World Championships 2025. Alwi kembali harus mengakui keunggulan Kunlavut dengan skor yang lebih menyesakan, 18-21, 21-18, dan 20-20. Kalah dengan selisih hanya 2 poin di game penentuan. Di kejuaraan dunia, itu pasti meninggalkan bekas yang mendalam. Tapi di sisi lain, itu juga membuktikan bahwa level permainan Alwi sebenarnya tidak jauh berbeda dari Kunlavut. Dia bisa mengimbangi, bahkan hampir menang. Tepat sekali, dan Alwi sendiri tampaknya sangat sadar akan hal itu. Dalam wawancaranya setelah mengalahkan Nyat Nguyen, dia bilang kunci kemenangannya adalah kemampuannya mengontrol pikiran di lapangan. Dia belajar banyak dari laga sebelumnya saat menaklukkan Alex Lanier. Mengalahkan Alex Lanier, pemain tuan rumah yang sedang naik daun dan menduduki peringkat 7 dunia dengan 2 game langsung. Itu adalah sebuah pernyataan. Alwi menang 21-15 dan 21-16. Kemenangan itu jelas menyuntikkan kepercayaan diri yang luar biasa. Alwi mengakuinya. Dia bilang, mengalahkan Alex kemarin pastinya menambah kepercayaan diri. Tapi tetap harus ada kontrolnya. Tidak boleh terlalu menggebu-gebu yang malah merugikan. Ini menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dari seorang pemain berusia 20 tahun. Dia sadar betul bahwa kepercayaan diri adalah pedang bermata dua. Bisa menjadi senjata, tapi juga bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Apalagi saat menghadapi lawan sekelas Kunlavut yang terkenal sangat tenang dan jarang membuat kesalahan sendiri. Ini akan menjadi pertarungan mental. Siapa yang bisa tetap tenang di bawah tekanan, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Alwi sudah membuktikan bahwa dia bisa mengatasi kesulitan. Saat melawan Nguyen, dia bilang, ketika lawan mulai bisa mengejar, saya bisa cepat mengubah permainan, lalu kembali memegang kendali. Kemampuan untuk beradaptasi di tengah pertandingan itulah yang membedakan pemain top dunia. Alwi, yang sini berada di peringkat 17 dunia, harus menunjukkan bahwa dia pantas berada di jajaran elit. Ini adalah kesempatan ketiganya untuk membalas dendam. Kesempatan ketiga yang datang di turnamen Super 750. Panggungnya sudah siap, momentum ada di pihaknya, kepercayaan dirinya sedang tinggi. Pertanyaannya sekarang, mampukah Alwi Farhan akhirnya memecah kebuntuan dan menaklukkan Kunlavut Vititsan? Ini bukan lagi sekedar pertandingan perempat final. Ini adalah soal harga diri, soal pembuktian, dan soal balas dendam. Alwi membawa harapan jutaan penggemar bulu tangkis Indonesia. Dia tahu itu.
tekanannya pasti besar, tapi dari apa yang kita lihat, dia tampaknya siap untuk menghadapi tantangan terbesar dalam karirnya sejauh ini. Semua mata akan tertuju pada Glass Arena hari ini. Akankah kita menyaksikan Alwi Farhan menciptakan sejarah baru dengan menumbangkan sang raksasa Thailand? Atau akankah Kun Lafut kembali menjadi mimpi buruk bagi tunggal putra andalan kita? Kita hanya bisa menunggu dan berharap yang terbaik. Satu hal yang pasti, ini akan menjadi pertandingan yang epik. Pertarungan antara dua talenta muda terbaik di dunia. Jangan sampai Anda melewatkannya. Mari kita doakan bersama agar Alwi Farhan bisa memberikan performa terbaiknya dan membawa pulang kemenangan untuk Indonesia. Tanpa ampun, pasangan non-platnas Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi Isfahani secara mengejutkan membantai rekan senegaranya di French Open 2025 dalam pertarungan super cepat. Selamat datang kembali di kanal kami, di mana kita akan mengupas tuntas drama terbaru dari dunia bulu tangkis. Hari ini sorotan kita tertuju pada French Open 2025, sebuah turnamen yang selalu penuh dengan kejutan. Benar sekali. Dan kejutan kali ini datang dari sektor ganda putra Indonesia, di mana terjadi sebuah duel yang bisa dibilang perang saudara. Dua pasangan merah putih harus saling jegal di babak 16 besar. Di satu sisi kita punya Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat. Rian dengan pengalamannya yang segudang berpasangan dengan Rahmat yang lebih muda dan penuh tenaga. Mereka adalah representasi dari kombinasi senior-junior yang solid. Di sisi lain, ada kuda hitam yang sedang naik daun, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi Isfahani. Mereka ini datang dari jalur non-platnas yang berarti perjuangan mereka untuk sampai ke titik ini pastinya luar biasa berat. Betul, mereka adalah bukti bahwa talenta di luar platnas utama juga sangat membara. Pertanyaannya, mampukah mereka menandingi pasangan yang secara di atas kertas mungkin lebih diunggulkan karena pengalaman Rian Ardianto? Itulah yang membuat pertandingan ini begitu dinanti. Game pertama dimulai dan apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Sabar Reza langsung tancap gas seolah-olah mereka tidak memberikan sedikit pun rasa hormat pada seniornya. Mereka langsung memimpin perolehan angka. Pukulan-pukulan mereka sangat tajam, rotasi mereka cepat, dan yang paling penting, pertahanan mereka sulit sekali ditembus. Rian Rahmat tampak sedikit kewalahan di awal. Mereka seperti tidak diberi napas. Setiap kali Rian Rahmat mencoba membangun ritme, Sabar Reza langsung memotongnya dengan serangan balik yang mematikan. Benar-benar penampilan yang sangat dominan sejak awal. Meskipun Rian Rahmat sempat mencoba memberikan perlawanan, mencoba mendekatkan jarak poin, Sabar Reza menunjukkan mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak goyah sama sekali dan terus menjaga keunggulan mereka hingga interval game pertama, unggul 11-7. Momen krusial terjadi setelah interval. Alih-alih mengendurkan serangan, Sabar Reza justru semakin menggila. Mereka meraih 6 poin beruntun tanpa balas. Ini adalah pukulan telak bagi Rian Rahmat. 6 poin beruntun setelah interval itu seperti sebuah pernyataan. Kami yang mengendalikan pertandingan ini. Dari titik itu, Rian Rahmat sepertinya semakin sulit untuk keluar dari tekanan. Sabar Reza sudah berada di atas angin. Mereka bermain dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Semua pukulan mereka masuk, penempatan bola mereka akurat, dan mereka hampir tidak membuat kesalahan sendiri. Akhirnya game pertama mereka kunci dengan skor yang cukup telak, 21-12. Kemenangan di game pertama dengan skor yang begitu meyakinkan tentu menjadi modal psikologis yang luar biasa bagi Sabar Reza. Sebaliknya, ini menjadi beban berat bagi Rian Rahmat untuk bisa bangkit di game kedua. Memasuki game kedua, polanya tidak banyak berubah. Sabar Reza masih memegang kendali penuh atas jalannya permainan. Mereka tidak membiarkan Rian Rahmat mengembangkan pola serangan andalan mereka. Setiap kali Rian mencoba melakukan smash keras atau Rahmat mencoba permainan cepat di depan net, Sabar Reza sudah siap mengantisipasinya. Pertahanan mereka benar-benar seperti tembok pada hari itu. Keunggulan mereka terus bertambah. Mereka kembali berhasil menciptakan jarak yang signifikan sebelum interval game kedua. Kali ini mereka unggul 6 poin, sebuah margin yang sangat nyaman dalam permainan ganda putra level atas. Unggul jauh tidak membuat mereka lengah, justru sebaliknya, setelah interval game kedua, mereka kembali menghajar lawan dengan rentetan poin. 4 angka beruntun mereka dapatkan untuk semakin menegaskan dominasi total mereka. Rian Rahmat bukannya tanpa perlawanan. Mereka mencoba segalanya, mengubah strategi, bermain lebih sabar, tapi hari itu memang sepertinya milik Sabar Reza. Semua upaya mereka selalu berhasil dipatahkan. Akhirnya, pertandingan yang berlangsung cepat ini ditutup oleh Sabar Reza. Mereka mengunci game kedua dengan kemenangan 21-13. Sebuah kemenangan 2 game langsung yang sangat-sangat meyakinkan. Ini bukan hanya sekedar kemenangan, tapi sebuah pesan kuat dari pasangan non-platnas bahwa mereka siap bersaing di level tertinggi. Mengalahkan rekan senegara yang notabene punya nama lebih besar adalah sebuah pencapaian fantastis. Tentu saja, ini membuktikan bahwa regenerasi ganda putra Indonesia berjalan dengan baik tidak hanya di dalam platnas, tapi juga di luar platnas. Sabar Reza telah menunjukkan
bahwa dengan kerja keras dan determinasi, mereka bisa mengalahkan siapa saja. Benar sekali. Dengan kemenangan ini, Sabah Reza berhak melaju ke babak perempat final French Open 2025. Tantangan selanjutnya pasti akan lebih berat, tapi dengan performa seperti ini, mereka punya semua alasan untuk optimis. Benar sekali. Mereka akan menjadi kuda hitam yang sangat berbahaya bagi siapapun lawan mereka nanti. Akan sangat menarik untuk mengikuti perjalanan mereka selanjutnya di turnamen ini. Apakah mereka akan terus membuat kejutan? Kita akan lihat bersama. Yang pasti, kemenangan ini adalah angin segar bagi bulu tangkis Indonesia. Selamat untuk Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Perjuangan mereka patut kita apresiasi. Setuju, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali dengan analisis mendalam mengenai peluang mereka di perempat final. Tetap di sini.